Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 13 Maret 2021 dengan judul Melawan Penggodaan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita saat ini, saya mengajak untuk kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga karena kebaikan dan rahmat Tuhan besar bagi kehidupan kami. Terlebih di dalam peristirahatan kami sepanjang malam, kami tidur dengan begitu nyenyak, sehingga di pagi hari ini kami dibangunkan dengan satu tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala aktivitas dan pelayanan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk mendengarkan pekebaran kebenaran firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada kami, untuk kami mengerti, kami memahami, dan kami praktekkan dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mari kita ikuti penjelasannya. Iblis masih tetap datang dengan segala penggodaannya kepada anak-anak manusia. Ia menggunakan segala macam cara yang ada padanya untuk menyembunyikan dirinya dari pandangan. Maka inilah sebabnya begitu banyak orang tidak mengetahui segala tipu dayanya. Beberapa hari yang lalu, kepada saya diberikan pertanyaan, apakah engkau percaya adanya pribadi iblis? Saya percaya, jawab saya. Ujar orang yang bertanya itu, saya tidak percaya bahwa ada makhluk yang demikian. Segala pikiran kita yang jahat dan dorongan-dorongan hati, kitalah iblis yang kita kenal. Tetapi saya bertanya, siapakah yang mengusulkan pemikiran-pemikiran ini? Dari manakah asalnya kalau bukan dari iblis? Sebagaimana pastinya kita mempunyai juru selamat pribadi, kita pun mempunyai seteru pribadi, kejam dan cerdik, yang selalu mengawasi langkah-langkah kita dan bermufakat jahat hendak menyesatkan kita. Ia dapat bekerja paling berhasil dengan jalan menyamar. Di mana saja pikiran dipelihara bahwa ia tidak ada, di sanalah ia paling sibuk. Bila mana kita paling sedikit menyangka kehadirannya, ia pun sedang memperoleh keuntungan atas kita. Saya merasa gentar kalau saya melihat begitu banyak orang-orang muda yang menyerah kepada kuasanya, sedang mereka tidak mengetahuinya. Kalau kiranya mereka hanya melihat bahayanya, mereka akan lari kepada Kristus, perlindungan orang berdosa itu. Hendaklah kamu bertujuan menjadi pelajar-pelajar yang setia dalam sekolah Kristus. Pelajar setiap hari untuk menyelesaikan hidupmu kepada teladan ilahi itu. Tunjukkanlah wajahmu ke sorga, dan desaklah kesesaran untuk pahala panggilanmu yang tinggi di dalam Kristus. Ikutilah perlombaan Kristen itu dengan sabar, dan atasi segala penggodaan yang akan datang kepadamu. Sehebat apapun itu, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah, dan kalau engkau berkeinginan hendak mengambil langkah pertama ke atas, engkau akan mendapati tangannya terentang untuk menolong engkau. Terserahlah kepadamu. Secara perseorangan, apakah engkau berjalan dalam terang matahari kebenaran atau di dalam kegelapan kesalahan? Kebenaran Allah dapat menjadi suatu berkat kepadamu hanya kalau engkau membiarkan pengaruhnya menyucikan dan menghaluskan jiwamu. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Mengingatkan kembali kepada kami agar supaya kami terus bersandar kepada Tuhan untuk dapat mengalahkan godaan iblis. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan.
Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan stafnya. Hikmat dan kasih sayang Tuhan dicurahkan kepada mereka, terlebih dedikasi dan pengetahuan sorga, agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini boleh sesuai dengan petunjuk dan kehendak Tuhan. Kami menyerahkan akan para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para relawan kesehatan di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Tuhan, mereka melakukan pelayanan tanpa mengenal lelah. Oleh sebab itu, curahkanlah kekuatan kesehatan ekstra kepada mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan di tengah-tengah pandemi ini dengan penuh sukacita. Kami teringat guru-guru, kepala sekolah, dan semua siswa. Mereka sangat membutuhkan pertolongan kuasa Tuhan di tengah-tengah pandemi saat ini. Pimpinan-pimpinan gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada para gembala jemaat dimanapun mereka berada, mereka sangat membutuhkan curahan Roh Kudus di dalam pelayanan mereka. Kami teringat TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, tukang grab, saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Kiranya Tuhan lindungi, pelihara mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan mereka juga menjadi sumber berkat. Kami juga teringat para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan berikan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.